Nah, inliners kalau liburan kayak gini, terutama ayah dan juga ibu pasti pada nyetok cemilan buat buah hatinya ya, yang lagi bebas dari jadwal sekolah. Tapi harus hati-hati kalau berniat menyimpan makanan dalam wadah kemasan plastik. Betul, apalagi sekarang kita kalau misalnya delivery, ya kan, karena kita stay at home ataupun kita kerja kemudian kita delivery, biasanya dibungkus plastik. Ada bakso, ada soto, bahkan misalnya kertas yang ada lapisan plastiknya pun juga tidak berarti bebas dari bahaya begitu. Nah, kita mesti cek apakah sebenarnya wadah itu bisa dipakai ulang atau tidak, atau harus langsung dibuang. Atau mungkin misalnya tas plastik aman nggak untuk makanan panas begitu ya kan? Karena wadah plastik sekali pakai bisa berisiko mendatangkan berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah resiko kanker. Nah, kita intip yuk do and don'ts-nya penggunaan wadah plastik ini. Inliners, siapa nih yang sepanjang pandemi memilih buat bawa bekal makanan masakan sendiri kemana-mana? Itu sebuah pilihan yang sehat ya pastinya, karena kita bisa mengontrol kualitas dan kebersihan makanan kita. Tapi hati-hati juga memilih kemasan plastiknya inliners, apalagi kalau itu menyangkut kesehatan anak. Kenapa? Karena bila makanan atau minuman panas, berlemak, mengandung asam atau asin ditempatkan dalam wadah plastik, akan membuka kemungkinan transfer bahan kimia bisphenol A atau BPA dan phtalates yang biasanya ada pada bahan plastik. BPA adalah bahan pengeras plastik, termasuk botol minuman dan kotak makanan pakai ulang. Bahan ini juga digunakan pada kemasan kaleng makanan untuk mencegah karat, botol susu bayi, dan berbagai perlengkapan balita. Padahal BPA bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker, kelainan hati, diabetes, juga gangguan otak dan perilaku anak. Terus apa tuh phtalates? Ini adalah bahan yang bikin plastik jadi kokoh tapi tetap fleksibel. Nggak cuma dipakai di industri plastik, zat ini juga ditemukan ada pada sampo, sabun, deterjen, cat kuku, dan hairspray. Wah, bahaya juga nih inliners karena bisa memicu gangguan endokrin, resistensi insulin, gangguan kesuburan pria, dan obesitas anak. Ternyata BPA itu cukup berbahaya untuk produk-produk kemasan yang sekarang sedang dikonsumsi emak-emak menengah bawah paling banyak, yang tidak punya pengetahuan yang cukup untuk melihat mana yang mengandung BPA, mana yang tidak mengandung BPA. Oleh sebab itu, ini penting sekali karena itu akan berdampak pada kesehatan dari bayi, balita sampai pada janin. Wah, ngeri ya. Makanya inliners, kita mesti jeli dan super teliti memeriksa nomor segitiga daur ulang di bagian bawah wadah plastik. Kode yang dikeluarkan Society of the Plastic Industry ini berlaku secara global. Wadah dengan nomor berbeda akan didaur ulang secara terpisah. Kode 1, 2, 4, dan 5 aman digunakan. Selain itu, hindari menyimpan apalagi memanaskan makanan dalam wadah plastik. Hindari konsumsi makanan dan minuman kemasan, misalnya makanan dan susu kaleng, terutama untuk bayi, balita, dan anak-anak. Jangan lupa buang wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Pilih kemasan plastik berlabel bebas BPA atau BPA free. Gunakan juga wadah kaca atau logam yang aman saat memanaskan bahan makanan. Bila terpaksa memberikan susu dengan botol untuk anak, sebaiknya pilih botol susu berbahan kaca atau kemasan bebas BPA agar aman saat disterilisasi. Nah, bila ingin menyimpan makanan dan minuman panas, pastikan dinginkan dulu sebelum ditempatkan dalam wadah plastik. Jangan lupa juga buang atau daur ulang kantong dan kemasan plastik yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari hunian Anda inliners. Yuk kita semangat selalu sehat inliners. Emang paling aman tuh masak makanan rumah sendiri, begitu ya, untuk konsumsi keluarga sendiri. Tapi sebenarnya boleh nggak sih untuk kita misalnya bungkus bakso atau soto dengan plastik? Ya memang ini meningkatkan resiko kanker dan juga penyakit yang lain. Tapi itu juga bukan berarti bahwa ketika kita bungkus bakso, besoknya langsung kanker. Enggak, karena ini adalah soal kebiasaan dan juga butuh proses yang lama. Tapi sekali lagi itu meningkatkan resiko kanker. Nah, ada artikel dari Halodoc yang aku baca, beberapa tips yang bisa kita terapkan jika ingin terhindar dari bahaya bahan kimia plastik. Yang pertama nih, hindari membungkus makanan panas dengan menggunakan plastik. Sebaiknya gunakan wadah makanan berbahan kaca, keramik, atau stainless steel.
Kemudian jika ingin menggunakan wadah makanan berbahan plastik, pastikan bahwa wadah tersebut memiliki label food grade atau BPA free. Namun sebaiknya tetap hindari memasukkan makanan yang panas ke dalam bungkus plastik. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan plastik ketika memanaskan makanan di microwave. Pastikan bebas BPA free dan juga aman untuk di microwave. Biasanya bisa ada tulisan gitu untuk food grade and BPA free atau safe for microwave. Nah, yang terakhir, jangan bungkus makanan apapun dengan plastik daur ulang seperti kantong kresek hitam. Iya, karena bahayanya ya BPA itu bisa menyerap ke dalam makanan ataupun minuman kita. Jadi senyawa kimianya itu yang membahayakan badan. Betul.